Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi bin jalalika wa innahu bin kitabika. Wahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. InsyaAllah di dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Sumatera Barat, dalam channel kesayangan kita Kupas Tuntas Tholabul Ilmi, channel YouTube Buya Pasaman Timur, selalu memimpin umat ke jalan al-haqullah menuju ibadah yang hak. InsyaAllah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, marilah kita sama-sama berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan, tentunya dalam rangka meningkatkan derajat ibadah kita yang sudah pasti dengan kita mengkaji diri. Karena ibadah itu hakikatnya adalah diri. Kalau kita belum mendapatkan hakikat diri, apa yang mau diibadahkan? Kenapa? Ibadah itu al-hadud wal wahidun alla ma'budu. Hanya sifat diriku yang akan menyembah kepadaku. Kalau kita dalam kodrat keinsanan nas manusia, tidak mungkin ada orang yang mampu duduk di samping Allah. Tidak mungkin ada orang yang bisa bicara-bicara dengan Allah. Kecuali seseorang itu telah mengalami satu syarat memenuhi kriteria, yaitu fana'um fillah wal baqa'um fillah. Dia sudah mendapatkan hakikat daripada kodrat dan sifat Allah dalam dirinya, sehingga tiada bersekutu bagi Allah dengan kodrat dan sifatnya sendiri. Kalau kita hanya
memiliki kemampuan, wawasan amaliyah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, balik bertanya, diri mana yang bisa didekatkan kepada Allah? Tapi kalau kita menghalalkan segala amalan untuk dekat dengan Allah, la haula wa la quwata illa billah, wa la tafaraku la bismillah. Tidak mungkin. Tidak ada amalan yang bisa membuat seorang langsung dekat dengan Allah, kecuali pada kodratnya sendiri. Nah, kalau kita berbicara dengan kodrat atau dinamakan zat dan sifat atau kodrat dan hak, tentu kita kembali kepada pengkajian kodrat diri. Diri dikatakan diri nafsahu, itu bukan diri kita. Man arafa nafsahu itu ada kalam hu-nya. Hu itu keakuan bagi Allah. Jadi barang siapa yang mengenal diriku, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan mendapatkan ketuhananku. Tapi setelah diri ini kita kaji, kita gali, ternyata Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya aku ada di dalam dirimu. Kenapa tidak engkau pikirkan? Kenapa tidak engkau lihat? Kenapa engkau tidak rasakan? Banyak tasdiknya di situ. Untuk itu, perlulah kita berpikir dengan cerdas. Kenapa? Kita telah pernah mengkaji kodrat-kodrat Allah dalam diri. Ada yang berkodrat hak, ada yang berkodrat zat, ada yang berkodrat sifat. Tapi yang namanya kodrat adalah sesuatu wujud. Contoh kita ambil kodrat zat. Kodrat zat ini adalah makom yang dikatakan adalah makom arasnya Allah. Dikatakan kodrat sifat seperti nur, itu adalah hayat. Kodratnya hayat. Dikatakan pada sifat kodrat batin, itu adalah suatu wujud. Bara'ah bara', sebuah yang menutupi dan menghalangi. Sebuah kekuatan yang menutupi dan menyembunyikan. Dikatakan ada 7 sifat: kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu dinamakan sifat Allah bagi diri bertingkah dalam kodrat zat, nur dan batin. Tapi tingkah yang 7 tadi sampai menghimpun menjadi sebuah batang diri, la maujun illallah, basirun illallah, sami'un illallah, mutakhalimun illallah, ilmun illallah. Semuanya menjadi diri al-haqullah, diri yang halus, yaitu diri sifat. Pertanyaannya, apakah semua diri ini adalah sebuah golongan umat atau golongan Tuhan? Tentu tidak. Karena ini adalah sifatnya Allah, tempat Allah bertajalli. Nah, kalau Allah bertajalli, kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya.
ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Jelas 7 sifat. Pertanyaan kedua, apakah kodrat ini memiliki salah satu ciri khas keumatan? Belum. Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Itu sifat yang tidak bersekutu dengan Allah. Sifat yang tidak bersekutu dengan Allah. Yang halal dan berhak menjadi titian siratul mustaqimnya diri, menjadi kodratnya Allah kepada Allah sendiri. Atau al-hadun al-wahidun wa'alal ma'budun. Hanya diriku yang bisa menghadap kepadaku. Itulah diri tadi. Apakah semua sifat ini sudah dikatakan diri? Belum. Sebelum satu syarat diturunkan oleh Allah, yaitu bertajalli dalam sifat keumatan. Nah, apa yang bertajalli ke dalam kodrat ini, inilah yang dinamakan sifat keumatan bagi Allah yang disebut dengan insan. Kalau hanya kodrat dan sifat itu saja, dia tidak bisa menangis, dia tidak bisa merindu, dia tidak bisa kangen sama Allah, merindukan Allah. Dia tidak bisa tersenyum untuk Allah. Dia tidak bisa mendekati Allah. Dia tidak punya merasa apapun kepada Allah. Dan dia tidak bisa sholat kepada Allah. Dan dia tidak menerima perintah sholat. Tetapi perjanjian aufu bil augud, la ilaha illallah wa la na'ma'budda bihaqqin. Setelah dikatakan tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, dan jangan salah menyembahku. La ma'budda bihaqqin, la ma'bud bihaqqin. Wa an'buduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Maka karena Allah Tuhan, dikala ilah bernama Tuhan pada waktu badal tunggal wahid, dia ingin menjadi Al-Tuhan, maka dia jadikanlah umat. Dia ingin dipanggil dengan nama Allah. Ternyata kodrat yang diturunkan berawal dari 4 kodrat. Alif zat, lam sifat. Lam ketiga adalah ha atau asma. Ha itu adalah gerakan af'al. Setelah turun sifat keumatan Allah bernama insan, inilah yang menjadikan adanya bersifat insan Allah bagi dirinya. Bersifat insan Allah pada kodratnya, maka datanglah keinsanan Allah masuk ke dalam diri kodrat tadi yang kita sebut dengan diri. Itulah yang nafsahu tadi. Kalau Allah dia nafsihi, tapi kalau dirinya nafsahu, artinya diriku, itu yang menjadi sebuah nilai keinsanan Allah pada kodratnya sendiri. Mana keinsanannya? Inilah wujud kemanusiaan kita yang berasal dari keinsanan Allah.
Jadi kalau kita merasa keinsanan Allah berdunia, kenapa kita harus tenggelam dalam keduniaan? Nikmati saja dunia, namanya saja keinsanan Allah yang berdunia. Alhamdulillah kita mendapatkan nilai keinsanan Allah. Bukti keinsanan Allah apa? Af'alullah, gerak zahir bagi Allah menandakan hayat Allah hidup dalam diri kita. Af'alullah. Fi'ilullah, menggerakkan Allah dalam diri, menandakan kita tidak bergerak sendiri. Terjadilah peraturan adab dalam Islam. Bekerja baik berpahala, bekerja buruk berdosa. Ada amal baik dan ada amal buruk. Kenapa ada pahala dan dosa? Karena af'al ini miliknya Allah. Kalau kita membawa gerakan tadi dalam masa insan kita yang telah terbelenggu dalam duniaan, terbelenggu oleh keduniaan. Apa terbelenggu keduniaan? Merasa miskin gak bakal kaya lagi. Merasa kaya tapi kita miskin. Merasa kaya tidak akan pernah miskin lagi. Ini sudah belenggu. Atau putus asa atau mencintai sesuatu melebihi Allah, itu sudah masuk belenggu dunia. Al-dunyahi al-jannat al-mu'min. Keduniaan bersifat dunia itu nerakanya orang mukmin, surganya ajatun alal fianjur kafirun, itu surganya orang kafir. Artinya apa? Orang yang mukmin kalau dia berdunia dengan keinsanan Allah, ibarat laksana ikan dalam laut. Ombak sebesar rumah pun tidak akan menjadikan satu ekor ikan di dalam laut jadi asin. Jangan salahkan ombaknya, ingat kadar diri kita. Kalau kadar diri kita adalah keinsanan Allah dalam dunia, keinsanan Allah masa yang ketujuh dalam perjalanan Al-Ikhlas, masa insan Allah dalam dunia. Kenapa kamu menjadi makhluk di dunia ini? Mana yang kembali menjadi kodrat keinsanan Allah tadi? Apa wujud keinsanan Allah itu tadi? Alif sifat daripada zatnya Allah. Nun adalah hayatnya Allah. Sin adalah nurnya Allah. Berarti benar. Diri fanafillah, wujud Allah dalam batin. Alif. Mawjud Muhammad dalam rohani. Nun. Rohani ayat. Nyata Adam pada jasad nurani, tempat ruh berpegang. Akhirnya apa? In, alif nun sin. Tapi bagaimana ada lagi kurangnya? Apa? An. Insan. Kita sudah tahu. Kalau an ini adalah si wujud, an adalah kodrat batin. Jadi kalau alif nun sin an itu adalah kemanusiaan Allah dalam diri, kenapa kita tenggelam dalam nasib, tenggelam dalam keinginan, tenggelam dalam kecintaan, tenggelam dalam harta? Akhirnya Allah tidak bisa menyalurkan dengan sifat iradahnya. Alam kehendak Allah dalam diri adalah insan. Bagaimana Allah mengkabulkan doaku kalau keinsananmu tidak berdiri? Itulah alam yang berkehendak kepada Allah dan alam yang dikehendaki.
Disinilah kita bisa menikmatnya, indahnya dunia ini. Maka dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul. Kalau ingin kita menikmati dunia yang hasanah, memang keinsanan Allah inilah yang harus menjadi diri yang sejati. Diri yang benar-benar sejati, diri sejati insannya Allah, berinsan Allah pada diri, pada kodratnya yang kita sebut yang sangat banyak 10 kodrat amal besar. Kalau hanya 10 kodrat amal besar, tidak berinsan, tidak diberikan sifat keumatan bagi Allah sesuai dengan janjinya, kalau dizohirkan dia akan menyembah. Merasa zohir enggak kita? Merasa, ayo sudah sembah. Kan sudah ada tajalinya. Zat tenggelam ke jasad, menggelam kepada ruh, ruh tenggelam kepada nur, nur masuk dalam zat, zat tenggelam dalam batin, batin tenggelam dalam wujud. Di situ Allah ada, kamu mewujud. Kenapa susah menenggelamkan diri sehingga bertemu dengan suatu kodrat yang berdiri? Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Jangan digeser lagi, berpindah lagi ke makhlukan. Apa kemakhlukan? Kalau kemakhlukan itu makan untuk hidup. Tapi kalau pindah kodrat menjadi sifat melata awam, laksana sebuah kehidupan, dibalik jadinya menjadi sebuah kodrat yang hidupnya untuk makan. Kalau memang keinsanan Allah dalam sifat kemanusiaan, makan untuk hidup. Tapi kalau turun derajatmu kepada sifat keumatan dan sifat kemakhlukan, maka hidupmu untuk makan. Sehari-hari berpikir bagaimana makan. Kalau kita sami'na wa ta'na ibarat ayam dalam kandang dipelihara, kalau memang kita bagus, kalau kita memang cantik, kita memang benar, laksana ayam keturunannya bagus, dikandangi semua, dikasih makan, dikasih apa yang kita mau. Tapi kalau kita merasa bebas, berkokok sana kokok sini, akhirnya apa? Nasib pindah ke kaki. Apa yang nasib pindah ke kaki? Laksana semuanya di kaki. Apa yang di kaki? Mata di kaki, mulut di kaki, hidung di kaki, kepala di kaki, telinga di kaki, tangan pun di kaki. Itulah nasib. Apa itu? Ibarat laksana keinjak anak ayam, semuanya di kaki. Artinya apa? Kalau kaki tidak bergerak, tidak bekerja kemana-mana, tidak makan, tidak bisa hidup, tidak bisa mendengar, tidak, semua lumpuh semua. Harusnya bukan dari kaki nasib itu, yaitu dari Allah. Kalau Allah yang memiliki keinsanannya di dirimu, kenapa kamu takut hidup? Karena kamu menjadi insannya dirimu, bukan insannya Allah. Maka kamu menghalalkan segala cara. Dalam satu riwayat Rasulullah di saat menuju ke sakaratul mautnya, beliau sempat duduk lagi dan Jibril berdiri
di kaki, Israil berdiri di kepala, di atas ujung kaki dan kepalanya. Mereka bertanya, "Ya Rasul, kenapa duduk lagi? Adakah yang kau takuti selain dari Allah?" Rasul jawab, "Iya, ada." "Apa Rasul?" "Dikala umatku, dikala aku meninggal nanti, umatku akan mengalami dua masalah besar. Sesungguhnya masalah ini kalau dia dekat dengan Allah, kalau dia menyadari siapa itu Allah, maka dia terlepas dari dua perkara itu." "Apa itu ya Rasul?" Kata Jibril dengan Israil. Pertama, besarnya rasa hidup cemas, besarnya rasa cemas, takut miskin, sehingga dia lakukan apa saja untuk memberantas kemiskinan dia, mau halal mau haram, karena dia takut miskin. Nah, yang kedua, besarnya rasa takut sehingga dia memohon minta tolong ke siapa saja, dan dia tidak peduli Allah ada dalam dirinya. Ternyata benar para hadirin, sekarang inilah yang bergejolak di zaman baninya Adam, umatnya Muhammad, yaitu cemas hidup susah dan takut melebihi diri sendiri sehingga mencari pertolongan kemanapun karena besarnya rasa takut dalam dirinya. Maka dari itu, jamaah, para hadirin sekalian, mari kita tingkatkan kualitas keinsanan kita, kualitas derajat keinsanan Allah dalam diri, untuk bertajalli dengan kodrat-kodratnya di dalam 24 jam, dalam alam sadar dan kesadaran, bahwasanya maujudullah dan kodratullah itu ayan kerajia dan ayan sabitah, perpaduan dalam hayatnya Allah bernama insan. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan janji kita kepada Allah dalam masa kodrat, aufu bil auku, tepati janjimu, yaitu menyembah kepadanya. Kita tingkatkan pengetahuan keinsanan kita untuk mendapat derajat keinsanan Allah dalam diri. Pertama, dinaikkan pengetahuan hakikat sehingga dapatlah kita derajat insan kamil. Yang kedua, kita tingkatkan pengetahuan kepada ma'rifatnya kepada Allah. Maka dapatlah insan mukamil. Dan kita tingkatkan rasa dan hati perasaan kepada Allah, maka naiklah tingkat keinsanan kita menjadi insan kamil muzamil. Bukan kamil mukamil lagi, bukan kamil lagi, kamil muzamil, yaitu insan yang merindu kepada Allah. Kita bawa kodrat Allah dalam perintah syahadah ahad. Kumpulkan dan langsungkan menyatukan menjadi satu. Allahu Akbar, syahadat, ihram. In kanat sahiyatan wa hinatan faizahum jami'un ladaina muhdarun. Cukup dengan satu teriakan, maka berkumpullah semuanya. Inilah ihram dalam Yasin. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan sadaran insan, keinsanan Allah
Jangan kita merasa menjadi sebuah insan, tapi merasalah bahwasanya keinsanan Allah dalam diri, berdunia pada sifat keduniaan, berilmu dalam sifat kerohanian. Makanya dikatakan yang memiliki perasaan itu hanya insan, yang memiliki hati nurani hanya insan, dan memiliki jiwa itu hanya insan. Inilah keinsanan Allah di muka bumi. Kitalah keinsanannya Allah yang dinamakan ruhi alal rohani. Inilah rohani yang diwarisi oleh diri kita daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pewaris rohani kita. Itulah pentingnya sebuah keinsanan. Itu sama, kita ini sama dalam kodrat keinsanan Allah. Itu sama. Makanya di dalam pengenalan sifat-sifat Allah, alif lam lam ha, marifatul izzatullah, yang dilarang, kita disuruh mengenal zatnya Allah, tapi yang tidak boleh ma'firatul izzatullah, mengatakan zat itu banyak, atau marifatul sifatullah, mengenal Allah dalam sifatnya, ya. Yang tidak boleh ma'firatul sifatullah, mengatakan sifat Allah itu banyak. Oh, kamu beda lah sama saya. Tidak boleh begitu. Zat Allah di sifatmu ya beda sama saya. Itu juga tidak boleh. Nah, itulah insan tadi. Kodrat Allah jangan dipersekutukan dengan mengatakan banyak. Sifat Allah jangan dipersekutukan dengan mengatakan banyak. Zat sifat apapun itu yang datang daripada Allah, yang menjadi kodratnya, yang akan menghadap dan sujud kepadanya, jangan dipersekutukan dalam pandangan banyak dan berbeda. Mukhalifatul hawadis, yang dikatakan Allah menciptakan segala satu perbedaan, adalah wajhatu wajhiyya lillazi fatarus samawati wal ard. Hanya wajah. Itu menandakan laisa kamisli min sayun. Perbuatan Allah tidak ada yang setara dan menyetarai. Makanya kita mendapatkan kodrat-kodrat, mencari kodrat-kodrat Allah dalam diri kita, tentunya dengan meningkatkan kekuatan keinsanannya Allah dalam diri, yang merindu, yang mencintai, yang berhati, yang berperasaan. Ibarat dalam sebuah lagu yang pernah saya dengar, perasaan insan sama. Nah, ini dia. Yang memiliki suatu perasaan itu insan. Kalau kita sudah memahami keinsanan diri kita di dalam sifat kodratnya Allah, maka nur main dalam pensaksian akan membuka ijab, maka kesempurnaan semakin tinggi. Insya Allah para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai tolak ukur untuk merasa dan meningkatkan nilai kodrat ibadah, derajat ibadah, terutama kodratnya diri. Beribadah yang utama adalah ibadullah. Bagaimana diri bisa beribadah dalam bentuk jelas ketuhanan dan jelas keumatan dalam hidup sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam,
wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.